Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai ASN berakhlak, peran dan kedudukan PNS menuju smart governance. Perkenalkan, nama saya Anggita Pramesti Utami, merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 Angkatan 16 tahun 2023 BPSDM Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS yang bekerja di Puskesmas Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan sebagai perawat unit gawat darurat dan rawat inap. Puskesmas Sumberaji beralamat di Jalan Raya Sugiyo nomor 19, Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dan terletak sekitar 10 km di sebelah barat kota Lamongan. Puskesmas Sumberaji mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Visi Puskesmas Sumberaji yaitu pelayanan yang bermutu dan profesional demi terwujudnya masyarakat wilayah Sumberaji yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Puskesmas Sumberaji mempunyai misi yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing. Kedua, mendorong kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. Untuk mewujudkan visi dan misi Puskesmas Sumberaji, sebagai seorang perawat, kita harus bisa memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Asuhan keperawatan merupakan rangkaian interaksi perawat dengan pasien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien dalam merawat dirinya. Salah satu tindakan asuhan keperawatan yaitu pemasangan infus yang merupakan pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh untuk menggantikan atau mempertahankan cairan tubuh yang mengalami dehidrasi, shock, dan pengeluaran cairan atau nutrisi yang berat. Dalam pemasangan infus tentu saja ada beberapa kondisi yang dapat dialami, seperti emboli udara, pengumpalan darah, kerusakan jaringan, dan infeksi atau plebitis. Infeksi atau plebitis merupakan inflamasi yang terjadi pada lapisan dalam pembuluh darah vena yang ditandai dengan nyeri, kemerahan, bengkak, panas, indurasi atau pengerasan pada area tusukan, dan pengerasan sepanjang pembuluh darah. Untuk menghindari terjadinya plebitis atau infeksi, perawat dapat memberikan label tanggal saat memasang infus, di mana Infusion Nursing Standard of Practice tahun 2006 merekomendasikan bahwa kanula perifer harus diganti setiap 72 jam. Berdasarkan observasi saya selama menjalankan tugas sebagai perawat di Puskesmas Sumberaji Kabupaten Lamongan, diketahui bahwa banyak pasien yang mengalami infeksi atau plebitis. Hal tersebut dikarenakan belum adanya standar operasional prosedur mengenai penambahan label tanggal pemasangan infus. Bahkan, berdasarkan buku laporan kejadian infeksi atau plebitis oleh Tim Keselamatan Pasien tahun 2023, Puskesmas Sumberaji didapati banyak pasien yang mengalami infeksi atau plebitis. Banyaknya kejadian infeksi atau plebitis pada pasien diduga karena perawat terlambat mengganti kanula perifer infus. Hal itu sangat dimungkinkan karena tidak ada label tanggal pemasangan infus, sehingga pasien banyak mengalami infeksi atau plebitis. Untuk itu, diperlukan adanya revisi standar operasional prosedur pemasangan infus dengan penambahan poin memasang label tanggal pemasangan infus untuk meningkatkan kinerja kita sebagai perawat dan mengurangi resiko infeksi atau plebitis setelah pemasangan infus pada pasien. Seiring dengan era digitalisasi saat ini, standar operasional prosedur dapat dituangkan dalam bentuk barcode untuk mendapatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, saya sebagai peserta CPNS Puskesmas Sumberaji Kabupaten Lamongan memiliki inovasi dalam menghadapi permasalahan tersebut, yaitu penyempurnaan SOP barcode untuk meningkatkan kinerja di Puskesmas Sumberaji Kabupaten Lamongan.
Dan inilah hasil laporan habituasi saya selama kurang lebih 1 bulan di Puskesmas Sumberaji, Kabupaten Lamongan. Selamat menyaksikan video visualisasi laporan aktualisasi saya. Tahapan kegiatan. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan coach dan mentor. Pada tahap ini, saya membuat janji temu dengan mentor dan janji konsultasi dengan coach untuk menyiapkan isu-isu yang akan diangkat dalam rancangan awal konsultasi hingga tercapainya kesepakatan tentang isu yang diangkat. Di tahap ini, saya menyiapkan bahan konsultasi untuk memaparkan masalah yang diangkat dan juga meminta saran dan masukan serta bimbingan dari mentor. Kegiatan 2. Mengumpulkan bahan referensi tentang pemasangan infus dan data yang berkaitan dengan kegiatan aktualisasi. Di tahap ini, saya mengumpulkan data pasien yang mengalami infeksi atau plebitis dan juga mencari literatur yang sesuai dengan topik yang saya angkat, yaitu mengenai pemasangan infus dan plebitis. Kegiatan ketiga, merevisi standar operasional prosedur pemasangan infus. Pada tahap ini, saya merevisi standar operasional prosedur pemasangan infus yang sudah ada dengan menambahkan poin pemberian label tanggal pemasangan infus. Setelah revisi standar operasional prosedur selesai, saya membuat barcode berisi standar operasional prosedur yang sudah direvisi yang bertujuan untuk mendapatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja pegawai. Karena dengan adanya barcode, perawat dapat dengan mudah mengakses standar operasional prosedur serta bisa juga mengurangi penggunaan kertas. Kegiatan kelima, saya membuat desain dan menyiapkan label tanggal pemasangan infus yang akan ditempel pada area penusukan. Kegiatan 6, yaitu mempersiapkan kuesioner pre-test dan post-test. Pada tahap ini, saya membuat kuesioner pre-test dan post-test berupa Google Form, di mana link Google Form akan dibagikan ke WhatsApp grup kru UGD dan rawat inap untuk diisi oleh setiap perawat. Pelaksanaan pre-test dan post-test ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan perawat mengenai pemasangan infus dan plebitis. Kegiatan pretest dilakukan sebelum sosialisasi standar operasional prosedur, sedangkan kegiatan post-test dilakukan setelah sosialisasi standar operasional prosedur. Kegiatan ketujuh, melaksanakan sosialisasi standar operasional prosedur kepada perawat. Di tahap ini, dari standar operasional prosedur yang sudah direvisi, saya membuat video demonstrasi standar operasional prosedur pemasangan infus yang selanjutnya saya upload di kanal YouTube saya untuk dilihat dan dipahami oleh masing-masing rekan perawat sehingga pelaksanaan tindakan pemasangan infus bisa sesuai dengan standar operasional prosedur terbaru, khususnya pada pelabelan tanggal pemasangan infus. Ini merupakan kegiatan rekan perawat dalam melakukan scan barcode untuk mempelajari standar operasional prosedur pemasangan infus yang telah direvisi. Setelah sosialisasi standar operasional prosedur pemasangan infus, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pelabelan tanggal pemasangan infus, yaitu dengan menempelkan label tanggal pemasangan infus yang berguna untuk menghindari resiko infeksi atau plebitis dan juga sebagai patokan kapan infus harus diganti, di mana Infusion Nursing Standard of Practice tahun 2006 merekomendasikan bahwa kanula perifer harus diganti setiap 72 jam. Kegiatan 9. Membuat alarm atau pengingat penggantian infus pasien.
Di tahap ini, saya membuat alarm pengingat untuk setiap pasien yang telah terlabeli tanggal pemasangan infus. Guna alarm ini untuk mengetahui dan mengingatkan kapan infus harus diganti untuk mencegah terjadinya infeksi atau plebitis pada pasien. Selanjutnya, untuk mengetahui angka kejadian infeksi atau plebitis dan terlaksananya pemberian label tanggal pemasangan infus, saya kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi. Namun sebelum itu, saya terlebih dahulu menyiapkan bahan evaluasi berupa form checklist pelabelan tanggal dan mendata angka kejadian infeksi atau plebitis selama pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Kegiatan 11 yaitu menyusun laporan hasil aktualisasi. Setelah serangkaian kegiatan yang telah saya laksanakan, mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan evaluasi, saya lalu melaporkan kepada mentor dan coach terkait hasil pelaksanaan aktualisasi selama habituasi. Laporan ini saya sampaikan dalam bentuk laporan aktualisasi.